Orang Belanda yang pertama kali berhasil mendarat di Banten tahun 1596 adalah Cornelis de Houtman. Bersama pelaut ekspedisi Belanda, kedatangan pertama Belanda di Banten, mereka diusir oleh penduduk Banten karena sikap mereka yang kasar, sombong, dan ingin memonopoli perdagangan di Banten. Orang Belanda kedua yang kemudian mendarat di Banten adalah Jacob van Neck dan rombongan pada tahun 1598. Kedatangan yang berusaha memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh ekspedisi pertama, mereka bersikap lebih ramah dan menghargai masyarakat Banten, sehingga mereka diterima baik oleh penduduk Banten. Di ekspedisi kedua, rombongan kedua memberi sendera mata tempat minum dari emas murni pada penguasa Banten rombongan. Berbekal kepandaian dalam berdiplomasi, rombongan Jessel van Dens diterima dengan baik oleh masyarakat Banten. Hubungan baik semakin terlihat saat Banten mengizinkan Belanda mendirikan kantor dagang atau loji setelah menginginkan jaminan sebuah uang. Sehingga pada 1602 di Banten telah terdapat 4 loji milik Belanda. Sejak keberhasilan ekspedisi kedua, pedagang Belanda berbondong-bondong melakukan pelayaran ke wilayah Nusantara, hingga akhirnya Johan van Oldenbarneveld mengusulkan agar penduduk Belanda membuat kongsi dagang seperti yang dilakukan Inggris dan Prancis. Pada 20 Maret, Belanda mendirikan kongsi dagang yang bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC atau Persekutuan Perusahaan Hindia Timur. Asal-usul VOC dan kedudukannya di Banten. VOC merupakan singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie. VOC memiliki hak istimewa yang disebut dengan hak oktrooi. Hak tersebut mengindikasikan bahwa VOC memiliki kewenangan dan kekuasaan yang sama seperti halnya sebuah negara. Pada tahun 1651 sampai 1682, Banten diperintah oleh Sultan Ageng Tirtayasa hampir selama masa pemerintahannya. VOC selalu mencampuri urusan pemerintah maupun ekonomi perdagangan Kesultanan Banten. Pada saat itu, VOC dipimpin oleh Gubernur Jenderal Johan Maetsuycker pada tahun 1653 sampai 1678. Langkah yang digunakan VOC untuk dapat menguasai Banten adalah dengan memblokade akses menuju ke pelabuhan Banten. Kapal-kapal asing yang hendak berdagang di Banten dicegat oleh Belanda. Kapal-kapal yang telah berdagang di Banten pun dicegat oleh Belanda sehingga pelabuhan Banten mengalami penurunan aktivitas perdagangan. VOC yang berhasil melakukan siasat adu domba terhadap Sultan Haji dan Sultan Agung Tirtayasa pada akhirnya mampu menguasai Banten. Setelah menguasai Banten, VOC memonopoli seluruh kegiatan perdagangan yang awalnya adalah pelabuhan yang dikendalikan oleh Kesultanan Banten. Pelabuhan Banten yang merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Nusantara, penghasil lada terbesar di Jawa Barat dengan posisi yang strategis menghubungkan Laut Hindia dengan Laut Jawa, berhasil dikuasai oleh VOC. Adanya latar belakang perlawanan Banten. Pertama, adanya keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. Yang kedua, adanya blokade dan gangguan yang dilakukan VOC terhadap kapal dagang dari Cina dan Maluku yang akan menuju Banten. Perlawanan Banten pada tahun 1681, Istana Surosowan berhasil direbut VOC dan Sultan Haji. Sultan Ageng Tirtayasa pindah ke daerah Tirtayasa untuk mendirikan keraton baru. Sultan Agung Tirtayasa mengumpulkan bekal dan kekuatan untuk merebut kembali Istana Surosowan. Pasukan Sultan Haji terdesak sehingga Sultan Haji meminta bantuan VOC. Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya ditangkap oleh VOC pada 1683 dan ia dibawa ke Batavia sebagai tahanan. VOC juga berhasil menjadikan Sultan Haji sebagai Raja Boneka di Kesultanan Banten, sehingga secara tidak langsung VOC dapat menaklukkan Banten serta memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. Keruntuhan kerajaan Banten dilatar belakangi adanya konflik internal kerajaan dan campur tangan Belanda melalui divide et impera atau politik adu domba antara Sultan Haji dan Sultan Ageng Tirtayasa. Konflik kemudian dimenangkan oleh Sultan Haji yang kemudian menjadi Raja Boneka Belanda. Sehingga secara tidak langsung Belanda berhasil menguasai Banten dan memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. Halo guys, kami dari kelompok 2 Perlawanan Banten akan mengelilingi wisata sejarah Banten.
Ayo ikutin.